Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua di segmen 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur dengan film-filmnya. Nah, kali ini gua punya film-film terbaik dari aktris cantik yang baru menikah dengan komedian Arie Kriting. Yap, siapa lagi kalau bukan Indah Permatasari. Dengan paras cantik dan kemampuan beraktingnya, dia sempat membintangi banyak film-film baik dari genre romantis, horor maupun komedi. Ada banyak film-film yang seru yang dibintanginya dan gue yakin bisa jadi salah satu rekomendasi film untuk kalian tonton di rumah aja. Dan sebelum itu, untuk kalian penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakalan nge-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Apakah dia orangnya? Kafir Bersekutu dengan Setan. Kafir Bersekutu dengan Setan adalah film horor yang mengambil set atau nuansa di zaman 90-an. Menceritakan tentang satu keluarga yang sedang dilanda kedukaan ketika bapak mereka yaitu Herman mendadak memuntahkan beling hingga tewas saat dia sedang makan. Herman meninggalkan istrinya yaitu Sri dan kedua anaknya Andi dan Dina. Setelah sebulan, Andi dan Dina khawatir atas keadaan ibu mereka yang masih meratapi kepergian dari Herman sendiri. Nah, Indah di film ini memerankan Hanum yang mungkin karakter Hanum ini jarang disorot, bahkan hampir sedikit tampil di film ini. Tapi gue sangat apresiasi penampilan dari Indah sendiri. Dia memerankan karakternya dengan baik, bisa dilihat dari mimik muka dan gestur tubuh yang ikut berbicara. Bukan hanya Indah, pemeran utama di film ini juga yaitu Ayudhya tampil sangat perfect menurut gue. Banyak pemain lain juga yang ikut andil di film ini, ada Rangga Ajov, Nadia Arina, bahkan Sujiwo Tejo. Kafir Bersekutu dengan Setan yang memberikan nuansa horor di era 90-an ini di rating 7,0 di IMDb. Dari sini kita berangkatnya naik bis. Pesantren Impian. Pesantren Impian adalah sebuah film religi yang memberikan genre thriller, bahkan ada sedikit misteri di dalamnya. Menceritakan tentang 10 undangan rahasia yang diberikan kepada 10 seorang gadis bermasalah untuk mengikuti program rehabilitasi di pesantren impian. Mereka semua berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang pecandu narkoba, pengedar, pelacur, korban perkosaan, pencuri, bahkan pembunuh. Mereka datang untuk memperbaiki diri di pesantren tersebut. Pesantren Impian membawa kisah religi yang dibawakan secara thriller menjadikan film ini punya treatment yang sangat berbeda, seru dan menarik. Karena kita juga dibawa untuk memecahkan teka-teki yang ada di film ini. Kekuatan naskah di dialognya juga sangat baik, walaupun penonton membutuhkan waktu untuk mengenali setiap tokoh yang ada, karena kebanyakan perempuan dengan wajah-wajah yang masih asing. Dan yang pasti kalian juga di film ini bakalan melihat penampilan dari Indah Permatasari yang menurut gue itu sangat keren. Pesantren Impian dengan cerita thriller dan misteri ini di rating 5,8 di IMDb. Aku gak pernah pura-pura. Aku ini ngefans banget sama sahabat kamu. Wedding Agreement. Wedding Agreement adalah film drama yang diangkat dari novel karya Mia Chus. Menceritakan tentang seorang suami yang setelah menikah memberikan surat perjanjian kepada istrinya untuk sepakat dalam waktu setahun akan bercerai. Di film ini sisi akting memiliki kelebihan dan kekurangan. Indah Permatasari sangat superior dalam film ini dengan akting menawannya sebagai wanita mandiri, tersakiti tapi berusaha ikhlas dan tegar serta penuh harapan. Chemistry-nya dengan Reval Hadi juga cukup mumpuni, walaupun Reval cenderung berakting aman dan tipikal dengan peran-perannya yang di film sebelumnya. Wedding Agreement dengan memberikan cerita kehidupan rumah tangga ini di rating 6,0 di IMDb. Mulai sekarang, officially I hate you. Cinta gue buat cowok pengecut. Aku Benci dan Cinta. Aku Benci dan Cinta adalah film kisah cinta anak ABG yang bisa membuat penontonnya terbuai saat nonton filmnya. Menceritakan tentang cerita cinta segi empat antara Anggia, Alvaro, Alex, dan Atala. Namun entah mengapa nasib terus menyatukan Anggia dan Alvaro. Alvaro diharuskan menjadi tutor musik bagi Anggia saat jam sekolah selesai. 2 jam menyiksa bagi Anggia berhadapan dengan cowok menyebalkan seperti Alvaro.
Film Aku Benci dan Cinta ini pas banget untuk anak-anak remaja karena nggak cuma ngomongin cinta tapi juga persahabatan. Bukan cuma anak remaja tujuan pemasaran film ini, tapi orang dewasa juga bisa nonton film ini untuk mengingat-ingat kembali masa remajanya. Akting Indah di film ini juga sangat bagus. Dia sukses memerankan karakter perempuan tomboy dan agak galak. Cuman gue kurang tahu kenapa chemistry antara Indah dengan lawan mainnya yaitu Jeffrey menurut gue kurang greget. Sebenarnya Indah dan Jeffrey bisa memberikan yang lebih dari itu semua. Aku Benci dan Cinta dengan cerita romance anak sekolahan Indonesia ini di rating 7,3 di IMDb. Ini Pak, tapi kok nggak ada yang datang ya? Sudah dikasih tahu murid tak? Udah, kami pasang poster. Setip dan Pensil. Setip dan Pensil adalah sebuah film yang memberikan pesan moral dan sedikit komedi di dalamnya. Menceritakan mengenai 4 orang pelajar sekolah menengah atas yaitu Tony, Agi, Bubu, dan Saras yang dimusuhi oleh seisi warga sekolah karena dianggap sebagai sekelompok anak-anak dari kelas berada yang sering bertindak seenaknya dalam keseharian mereka. Setip dan Pensil secara keseluruhan hadir dengan kualitas penampilan yang sangat memuaskan meskipun chemistry antara keempat karakter utama masih sering terasa hambar. Prakasa dan Sapira khususnya tampil cukup mengesankan. Dan meskipun hadir dengan porsi penceritaan yang serba terbatas, para pemeran pendukung bahkan seringkali hadir dengan penampilan yang mencuri perhatian. Nah, kalau Indah sendiri di film ini cukup main aman dan mungkin sesuai dengan karakternya. Setip dan Pensil menghadirkan film komedi cerdas yang enak ditonton ini di rating 6,7 di IMDb. Ada apa dengan kamu dan Ayu? Rudy Habibi. Rudy Habibi adalah salah satu film biografi yang menginspirasi. Menceritakan Habibi muda yang biasa dipanggil Rudy berangkat ke Jerman untuk melanjutkan pendidikan tingginya melalui jalur beasiswa. Di Jerman, Rudy bersahabat dengan beberapa mahasiswa Indonesia lainnya seperti Peter Manumasa, Liam Kengkie, dan Poltak Hasibuan. Mimpi Rudy untuk mengembangkan teknologi dirgantara di Indonesia menjadi bahan tertawaan mahasiswa Indonesia lainnya karena dinilai terlalu muluk. Mimpinya itu bahkan menimbulkan konflik internal di kalangan perhimpunan mahasiswa Indonesia. Tapi dukungan dari ibunya dan amanah ayahnya untuk tidak berhenti berjuang membuat Rudy tetap semangat dan yakin akan mimpinya. Indah di film ini berperan sebagai Ayu, gadis keturunan Ningrat Keraton Solo Mangkunegaran yang bahkan membawa abdi dalam saat studi ke Jerman untuk melayaninya. Di film ini dia tampil cukup manis. Karakter Ayu di film ini sendiri cukup mencuri perhatian apalagi diperankan sangat pas dan nggak berlebihan dari aktingnya Indah sendiri. Rudy Habibi dengan film sequelnya ini di rating 7,5 di IMDb. Sebelum kita masuk ke list nomor 1 film terbaik dari Indah Permatasari, gua punya adlist atau tambahan film dari dirinya yang mungkin bisa menambah list tontonan kalian semua yang masih di rumah aja, apalagi PSBB diperpanjang, ya kan? Berikut list filmnya. Di mana nih? Di mana? Sepertinya lubang buaya. Tapi dia lahir di Jogja. Cewek itu udah kayak prasmanan, diambilin semua. Ida, saya cuma mau berteman aja, Ida. Kapan pestanya? Kamu Kemal. Kalau sama cewek terlalu agresif. Makanya kalau gue mau berhasil PDKT sama Putri, gue harus menjadi dari pacar kayak kamu. Berani sumpah, kamu gak punya perasaan apa-apa ke dia. Si Manis Jembatan Ancol. Si Manis Jembatan Ancol adalah film horor yang merimake film yang tayang di tahun 90-an. Menceritakan tentang Maryam yang merasa hidupnya hampa dan hanya menunggu kebahagiaan datang. Sebab suaminya yaitu Roy berubah menjadi sosok yang temperamen dan sering mengabaikannya pasca mereka menikah. Terlepas dari kisahnya yang seram dan plot twist yang gak terbayangkan, film Si Manis Jembatan Ancol penuh dengan pesan untuk wanita yang sangat menginspirasi. Bagaimana sosok Maryam menjadi perempuan yang kuat meskipun sering dipandang sebelah mata dan membuat penonton khususnya perempuan sadar bahwa perempuan bukanlah makhluk lemah. Dan itu dipaparkan dengan sangat baik dari akting Indah Permatasari. Mungkin jam terbang Indah sudah lama jadi kelihatannya gak kaku sama sekali di film ini.
Si manis jembatan Ancol dengan memberikan sebuah suguhan yang sangat memuaskan ini di rating 5,6 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik Indah Permatasari dari gua kali ini. Untuk yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini. Gua Are, see you in the next film.